Pada tutorial kali ini kita akan membahas terkait dengan plugin. Cara menginstal plugin, fungsi-fungsi plugin, serta plugin apa saja yang diperlukan di dalam membangun sebuah website agar website kita semakin bagus dan aman. Seperti pada tutorial sebelumnya, kita masuk pada dashboard WP Admin seperti ini. Kemudian di bawah ini ada menu plugin. Kita klik pada plugin di sini. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada beberapa plugin yang sudah terinstall. Di antaranya adalah Akismet Anti Spam, ada Classic Editor, ada Hello Dolly, ada Loginizer, dan ini merupakan plugin bawaan dari WP Admin ketika kita menginstal pada awal tempo hari. Nah, nanti setiap plugin itu akan memiliki fungsinya masing-masing. Di antaranya kayak semacam Classic Editor, ini berfungsi untuk memberikan editor ketika kita melakukan posting untuk mengisi konten yang bersifat klasik. Jadi kalau yang Classic Editor itu orang akan lebih mudah dan biasanya lebih familiar dengan model Classic Editor. Nah, kemudian untuk Loginizer ini untuk security atau keamanan ketika kita melakukan login pada WP Admin, sehingga untuk mengamankan website kita dari hacker atau dari bot atau robot yang akan masuk ke WP Admin kita atau ke website kita dengan menggunakan program-program yang biasanya akan mengacak atau untuk membobol dari user dan password kita. Nah, untuk cara menginstal nanti ada beberapa cara, diantaranya kita bisa mencoba untuk melakukan instalasi. Umpamanya kita akan menginstal untuk Sasis Social Share. Coba kita perhatikan biar nanti ada perbedaannya. Nah, ini adalah tampilan dari website ketika belum kita install plugin Sasis Social Share atau untuk men-share ke sosial media. Contoh, kalau kita buka pada postingan peluang dan prospek kerja teknik informatika, maka di sini hanya ditampilkan seperti ini saja. Jadi keterangannya di atas dan di bawah itu hanya menunjukkan terkait dengan berapa orang yang sudah melihat atau viewernya ada berapa. Contoh, ini ada penjelasan terkait dengan yang memposting adalah admin, kemudian di sini yang melihat 10. Nah, sekarang kita akan menginstal plugin Sasis Social Share. Kemudian nanti akan muncul bisa di atas, di samping, atau di bawah dari tampilan postingan ini beberapa logo-logo untuk men-share ke sosial media, baik itu ke Facebook, Twitter, WhatsApp, dan seterusnya. Kita kembali ke dashboard di sini. Nah, kita akan menginstal plugin Sasis Social Share. Kita cari di sini, add new. Nah, di sini sudah ada beberapa, diantaranya untuk yang muncul. Jadi ini yang paling sering dipakai. Ini ada Jetpack, ada Akismet, ada Classic Editor, dan seterusnya. Nah, kita akan tetap coba untuk menginstal Sasis Social Share. Kita cari di sini. Kita cari
Nah, di sini ada, jadi untuk plugin yang terkait dengan share ke media sosial itu ada sangat banyak. Kita pilih, nanti juga kita bisa menguji coba kira-kira mana yang memungkinkan, yang paling kita anggap paling efektif. Contoh di sini kita akan menginstal ini WordPress Social Sharing Plugin atau sesi social share di sini. Kita install di sini. Kita tunggu. Kalau tampilan seperti ini artinya sudah terinstall, kemudian kita aktifasi. Oke, jadi plugin sudah terinstall. Sekarang kita akan konfigurasi pada plugin tersebut untuk memilih nanti buttonnya seperti apa, yang kita masukkan seperti apa, yang kita butuhkan apa saja. Jadi nanti ada cukup banyak. Nah, nanti kita pilih yang bentuknya seperti apa, kemudian berapa yang kita pakai. Nah, sekarang kita memilih kira-kira yang kita butuhkan apa saja. Nah, biasanya yang kita butuhkan saat ini, yang pertama adalah Facebook. Ini ya, Facebook. Untuk icon preview ini kita bisa memilih, bisa square, bisa rectangle, bisa round. Ini yang square seperti ini. Sekarang kita lihat pada hasilnya. Ini sudah muncul di sini, sesi social share. Kalau sudah, kita lihat hasilnya pada website yang kita pasang plugin tersebut. Nah, baik, ini adalah tampilan dari plugin social share yang tadi kita install. Di sini ada Facebook, ada Twitter, kemudian ada WhatsApp dan seterusnya. Nah, nanti lebih detail kita bisa mengedit yang kita butuhkan apa saja, termasuk letak-letak, bentuk dan seterusnya. Jadi bentuknya bisa bentuk lingkaran, bisa bentuk persegi, kemudian kita bisa meletakkan di atas, di samping, kemudian juga termasuk di bawah juga. Sehingga nanti ketika kita akan men-share ini ke media-media yang lain atau ke sosial media yang lain, tinggal kita memilih. Contoh di sini kalau kita akan men-share ke Facebook, maka tinggal kita pilih Facebook di sini. Maka kita akan dibawa ke halaman Facebook yang kita butuhkan. Baik, kita kembali lagi. Ini untuk plugin sesi social share. Kemudian kita akan coba untuk melihat fungsi-fungsi plugin yang lainnya juga. Kita akan coba untuk masuk ke membuktikan plugin pada Logineer Security. Jadi ini sekarang kita coba untuk keluar dulu. Kita akan logout dari dashboard ini. Kita keluar, kita logout. Nah, ini adalah nanti kita akan buktikan dengan plugin Logineer Security. Ini akan membuat website kita lebih aman. Karena ini sudah kita pasang plugin Logineer Security. Coba ini kalau kita masuk seperti biasanya. Kita masuk ke WP Admin untuk masuk ke dashboard kita. Nah, seperti biasanya kita akan memasukkan username kita. Kemarin username sudah kita buat dengan namanya adalah admin. Nah, fungsi dari plugin Logineer ini, apabila kita nanti untuk memasukkan passwordnya salah,
maka kita diberi kesempatan sebanyak 3 kali, atau tergantung dari kita mengatur atau men-settingnya berapa kali. Setelah itu, maka kita tidak bisa masuk ke atau tidak bisa login lagi sampai menunggu 15 menit atau lebih, tergantung dari settingan kita. Contoh ini kalau kita memasukkan passwordnya keliru, nah di sini ada keterangan error incorrect username or password to attempt. Artinya di sini kita diberi kesempatan 2 lagi untuk memasukkan password kita atau username kita. Kita coba lagi. Ini kalau salah lagi umpamanya. Nah, kita diberikan waktu 1 kali lagi untuk memasukkan username dan password kita. Kita coba lagi. Jadi kalau seperti ini, maka tidak bisa sistem, robot, atau program yang akan mencoba untuk mengacak user atau password sampai ratusan bahkan ribuan kali, karena sistem akan memprotek seperti ini. Sehingga apabila ada sistem atau program atau robot yang akan mencoba untuk masuk ke website kita, dia akan berhenti sampai 3-5 kali tergantung yang kita atur. Kemudian dia akan berhenti lagi sampai sekitar 15 menit atau 20 menit, baru akan WP admin bisa dibuka lagi. Nah, ini karena sudah betul passwordnya, dia bisa mau masuk. Jadi ini untuk yang terkait dengan security. Nah, kemudian nanti juga ada lagi untuk masuk ke beberapa plugin. Nanti kita bisa mengembangkan lebih jauh. Untuk plugin ada cukup banyak, termasuk nanti juga kami rekomendasikan untuk plugin itu yang wajib diinstal. Jadi selain tadi untuk share sosial, kemudian untuk Akismet anti spam, kemudian ini juga perlu diinstal ini Jetpack by WordPress. Kita coba kita install, karena nanti di sini ada untuk terkait dengan statistik juga. Kita lihat untuk di Jetpack-nya ini, kita aktifasi. Nah, kemudian seringkali hasil dari plugin tersebut nanti akan dimunculkan pada dashboard pada halaman awal. Jadi untuk Jetpack ini diantaranya ke security untuk terkait dengan anti spam, untuk melindungi dari website kita. Berikutnya yang kita rekomendasikan juga untuk mengamankan atau security pada website kita, nanti ada plugin yaitu WPS Hide Login. Kita coba kita cari di sini. Kita pilih Add New, kemudian di sini kita cari WPS Hide Login. WPS Hide Login ini berfungsi untuk melindungi login kita. Jadi kalau tadi itu kita masuk atau loginnya pasti masih pakai default yaitu WP admin. Nah, nanti ini kita bisa mengubah sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi ada cukup banyak untuk
yang bisa kita masukkan, termasuk di sini juga ada hide login page, hide WP admin, stop attack on login page, dan seterusnya. Ini ada WPS limit login. Nah, nanti teman-teman bisa mencoba untuk menginstal satu persatu, kemudian bisa dicoba kira-kira efektivitasnya bagaimana terkait dengan website yang kita buat. Kemudian juga yang perlu kita install nanti terkait dengan statistik. Ini fungsinya untuk mengetahui kira-kira berapa pengunjung kita, kemudian yang berkunjung dari mana, kemudian berkunjung ke website kita itu tahunya dari apa, dari search engine atau dari sosial media, ya, dari WA, dari Facebook, dari Twitter, dan seterusnya. Nanti dengan demikian akan menjadikan kita untuk bisa mengevaluasi kira-kira pengembangan website kita berikutnya seperti apa. Coba kita cari tentang statistik. Nah, ini ada WP statistik, ada WP visitor statistik untuk mengetahui grafik dari pengunjung di web kita. Ini ada visitor traffic real time. Coba kita pilih yang di sini ini, WP statistik. Masih proses install, kita tunggu sejenak. Oke, kalau sudah kita aktifasi lagi. Ini sudah WP, ini sudah terinstall di sini. Kita lihat settingannya. Nah, ini ada cukup banyak pilihan-pilihannya. Di antaranya di atas ada menu general, ada visitor IP. Jadi yang berkunjung itu IP berapa saja. Kemudian ada privasi, ada notifikasi, dashboard, dan seterusnya. Check for online user every. Jadi kita akan mengetahui, kita akan mengatur untuk ini yang online setiap berapa detik. Ini kita coba untuk kita 60 detik semuanya. Visitor, kemudian page, so start in menu bar. Ya, jadi ini akan ditampilkan di apa kira-kira, di menu bar muncul atau tidak. Kita munculkan. Terkait dengan search engine, apakah bisa melihat? Nah, kalau kita perbolehkan, kita klik enable. Oke, kita update. Sekarang kita akan coba untuk masuk ke widget kita. Kemudian kita akan meletakkan dari beberapa yang kita install atau plugin yang tadi sudah kita install pada tampilan website kita, terutama yang memungkinkan untuk dilihat oleh visitor atau pengunjung pada website kita. Kita akan coba untuk melihat statistik ini. Nah, ini akan kita tempatkan, coba ini pada voter 1. Kita beri nama statistik.
Kemudian untuk yang kita pilih yang apa saja. Jadi yang pertama kita akan memilih menselect adalah online user. Nah, kemudian kita pilih juga today visit, kemudian today visitor, kemudian last 7 day visit, ya, last 30 day visit, kemudian untuk yang 1 tahun berapa, kemudian ya total visit, total visitor. Oke, kalau sudah kita save, kita selesaikan. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini untuk statistik yang tadi kita install. Maka ini nanti setiap hari akan bertambah sesuai dengan jumlah pengunjung atau jumlah visit dan visitor, baik itu dalam 1 hari atau yang saat ini sedang online, kemudian dalam 1 pekan, dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, dan total dari visit semenjak website ini ada. Nah, ini kita buat dari plugin. Jadi plugin itu intinya untuk memaksimalkan dari website yang kita buat, apakah untuk data statistik, untuk security, ataupun untuk pendukung dari bagaimana supaya website kita menjadi lebih baik. Demikian tutorial untuk terkait dengan plugin, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan bisa dituliskan pada komentar di bawah ini. Terima kasih.